Suasana sore ini di sirkuit Mandalika ya, baru habis sosialisasi marsal, kemudian ada Pak Menteri juga berkunjung ke sini. Nah, kita di area pedok, guys. Ya, di sini untuk taman pedok dan untuk kelistrikannya untuk masing-masing pedok udah ada ininya nih. Penutupnya udah ada. Jadi kalau saluran air itu mungkin ibarat bak kontrol, tapi di sini bak listrik gitu. Ya, mungkin sekilas bisa tunjukin ke teman-teman di atas taman ini. Nah, itu ada soket nanti untuk nyambungnya. Ada soket. Tuh. Ada soket. Nah, jadi seperti ini, guys. Kabelnya ada. Tuh. Ini salah satu yang dibuka gini. Slow. Bentar itu muter terus. Lagi. Tambah lagi. Terus. Nah, cukup segitu. Oh, ini tersambung ke race control yang ada di depan sana. Oh, sampai 40 garasi punya masing-masing gini ya. Nah, jadi teman-teman mungkin masih ingat kalau pedoknya Mandalika Street Circuit ya. Ini dia pedoknya dan ada 40 garasi di sini. Jadi masing-masing garasi akan punya semacam bak kontrol ya, kita bilang ya, mungkin bak kontrol bukan untuk saluran airnya tapi untuk kelistrikannya dan telekomunikasinya. Nah, ini salah satu ya. Jadi pernah saya cerita kalau yang satu pedok ini, jadi satu garasi itu akan ada dua baris seperti ini ya. Ini satu, ini batasnya, misalnya nih garis yang ini batasnya sampai sini, ditambah lagi sampai di sini. Nah, dia punya unit di sini untuk kontrol telkom, listrik seperti itu. Nah, ini nanti tersambung langsung di lewat bawah ya, terus menuju ke race control yang ada di sana. Kemudian terkonek juga ke masing-masing dari masing-masing unitnya pedok di sini. Nah, untuk lebarnya sendiri ya, ini memiliki lebar hampir 10 meter. Satu garasi ini hampir 10 meter. Di satu kotak dari garis ini sampai garis ini sekitar 5 meter. Kemudian ada lagi 5 meter sampai di titik garis yang ini. Jadi ada 10 meter lebar. Kemudian bentangannya ya jelas bentangannya sampai ke depan teras atau ke depan pit lane di situ. Dan langsung langsung pit wall di depan sana. Seperti itu. Jadi yang ngelihat pintu pedok terlihat kecil dan sebagainya itu sih cuman pintu aja, tapi kalau ruangan pedok sendiri, ruangan garasi sendiri itu seperti saya cerita di sini dari garis ini contohnya ya. Nah, dari sini ini ada nomornya, ini garasi ke-32 teman-teman. Jadi saya berada di garasi ke-32. Nah, kalau kita lihat nanti ke sana ada juga terus sampai 40 garasi gitu. Bentangan dari race control yang ada di sana sampai ke tunnel 1 itu ada 40 garasi. Jadi masing-masing sudah memiliki semacam unit tempat kontrol listrik atau apa sih namanya ini ya, untuk telekom ya. Jadi lewat bawah tanah semua ya, nggak ada yang melintas di atas kabel-kabel, nggak ada sama sekali. Nah, jadi teman-teman ya, di situ ada grid start, lampu tiang start. Nah, itu pemasangannya nanti sekaligus ya dengan perakitan pedok, perakitan pit building, itu paketnya sekaligus. Dan mengenai pengecatan dari trek sendiri, pengecatan curve juga itu akan didatangkan dari luar negeri. Luar Indonesia akan ada 53 kru atau mungkin lebih yang sudah terbiasa menangani pengecatan, baik itu pengecatan trek ataupun pengecatan dari curb sendiri. Oke, kita akan update terus nanti, ngasih lihat ke teman-teman, sama-sama ngelihat ya.
Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di bundaran. Ya, di depan saya itu bundaran untuk bypass dari Mandalika ke arah bandara. Nah, kita akan ngajak teman-teman coba ngelihat bagaimana suasana jalan malam dari sini ya, dari bypass, terutama dari Mandalika ke arah bandara nih. Ya mungkin sedikit gelap ya karena lampu-lampu baru mulai diinstalasi di titik sini. Jadi kita akan melihat pelan-pelan aja ya. Masih ada para pekerja. Mungkin nggak begitu jelas terlihat nih karena gelap dan juga malam hari. Tapi kita iseng aja ya ngeliat ya gimana suasana jalan di sini. Ini masih di bundarannya Mandalika menuju ke arah bandara. Nah, ini sedang dikerjakan bundaran ini. Oke, dan kita ambil jalur kanan untuk ambil arah bandara. Jadi ini sudah high beam saya pakai ya, high beam untuk dapat yang lebih terang jarak jauhnya. Dan saya berada di jalur cepat yang sebelah kiri di sini. Ada yang lawan arah. Nah, kita akan ke kiri dulu dengan yang lawan arah ini. Oke, dan marka jalan ya, kalau udah dilihat nih di sebelah kiri udah ada guardrail dan taman di sebelah kanan. Ya, tiang lampu sih sebenarnya udah berdiri ya guys di tengah jalan ini. Pohon-pohon juga udah berdiri ditanam. Jadi tiang lampu udah mulai terpasang tapi belum menyala ya. Ini saya gunakan high beam ya teman-teman. Semoga masih bisa kelihatan jelas ya. Dan gimana sih suasananya sampai bandara. Jadi baru kita melewati overpass yang ke-17 kita bilang, kita di overpass yang ke-11 barusan udah lewat. Itu kita start dari kilometer 17 dah kita bilang ya. Jadi dari kilometer 17 ke arah kilometer 1. Nah, dari sini kita udah mulai nanjak nih. Setelah 2 kilometer kita melaju dari 1 kilometer kita melesat dari kilometer ke-17. Nah, di depan ini gunung yang kemarin yang dirasa paling terlambat pengerjaannya ya. Sekarang udah mulus teraspal, baik di kiri maupun di kanan sudah teraspal, dan tiang lampu juga sudah berdiri teman-teman. Namun di sini belum menyala ya. Sedikit saya gunakan lampu atas lah ya, high beam dikit ya supaya lebih nunjukin lebih terang gitu ke depan gitu. Nah, ini dia titik gunung yang sangat tersisa kemarin ya. Sekarang sudah teraspal nih. Smooth banget kita lewat, dan sekarang kita udah mulai turun dari gunung ini. Ini elevasinya lumayan nih kalau kita perhatikan, lebih dari 10 meter nih elevasinya dari gunung ini, bahkan lebih dari 30 ya. Nah, kita melesat nih melaju ke arah bandara. Semoga suara saya jelas terdengar ya teman-teman. Kita di paket Mandalika 3 namanya ini. Pasti semua masih ingat ada 3 paket yang mengerjakan bypass ini ya. Paket Mandalika 1 yang ada di depan bandara sepanjang 4,5 km itu dikerjakan oleh PT Nindya Karya. Kemudian paket Mandalika 2 bentangan 9,5 km dikerjakan oleh PT Adi Metro KSO. Dan paket Mandalika 3 di area kita sekarang ini dikerjakan oleh PT Yasa Patria Perkasa. Ya, adapun speed yang saya gunakan di sini ya, karena kamera sudah saya tempel di atas, jadi speednya sekitar 89-90 km. Smooth banget ya. Ya, karena lampu-lampu belum terinstall. Belum installnya lampu. Di kanan saya ini udah masih ada orang-orang di Bukit Menangis. Mungkin dia yang menangis sekarang ini teman-teman, karena nggak tahu jalan pulang gitu ya. Oke, kita lupakan Bukit Menangis atau orang yang menangis di sini.
kita lanjutkan saja rute kita ke arah bandara. Nah, sekilas kalau tebing-tebing di sini kalau kita perhatikan ya, memang sih nggak nampak nih kalau karena malam hari saya liput buat kalian. Tapi yang udah sering ngeliat tebing-tebing di kiri dan kanan nih persis banget dengan jalur shortcut yang ada di Bali Utara. Jadi yang datang dari Mengwi ke arah Singaraja ataupun yang pernah melintas dari Singaraja ke arah Ulundanu. Jadi pasti ingat ya tebing-tebing di sana yang dibikin shortcut di sana, enak sekali dipandang ya. Dan bypass ini udah semua tahu lebarnya 50 meter, bentangannya 17,6 km. Kita udah di paket Mandalika 2 nih ngomong-ngomong. Dengan kecepatan 85 kita melaju sekitar berapa menit yang lalu ya, kalau nggak salah kita itu jalan dari bundaran bypass Mandalika barusan tuh hanya 6 menit saja ya. Kita udah jalan selama 6 menit dari sana slowly karena gelap, dan pastinya nanti benar-benar cakep lah ya. Apalagi udah sering ya teman-teman tonton siang hari itu kayak gimana pemandangan perbukitan di sini, persawahan juga ada. Kemudian di sebelah kanan kita ini sedang pemasangan dari landmarknya Mandalika ya. Jadi semacam tulisan bypass landmark Mandalika. Nah di depan sana udah mulai berfungsi itu lampu-lampu tiang-tiang listriknya, PJU-nya maksud saya. Nah, jadi mempersingkat waktu kalau dari Mandalika ke arah bandara ataupun sebaliknya. Kalau kita gunakan existing road yang melintas melalui Tanah Au, Ketare, Cengkol, Desa Rembitan. Jadi kalau melintas melalui desa-desa tersebut itu hampir 20 menit lebih, bahkan terkadang setengah jam lebih. Di kanan saya ada danau, ya ada bendungan, namun tidak bisa jelas saya visualkan pada malam ini. Nanti kapan-kapan saya akan visual ulang ya buat teman-teman semua. Nah jadi ya kalau dikomparasi existing road yang dilalui dari bandara menuju Mandalika melalui desa-desa yang saya sebutkan barusan, Desa Tanah Au, Desa Ketare, Desa Sengkol, Desa Rembitan, melintas di depan Desa Sade, nah itu lebih dari setengah jam, bahkan 40 menitan. Namun kalau kita melintas di sini dari bandara menuju Mandalika maupun sebaliknya itu kurang lebih 10 menit sampai 15 menit, tergantung dengan kecepatan yang kalian gunakan juga ya. Di sini saya coba statis dengan kecepatan 80 90 ya, jadi bisa dibayangin lah dengan lebar jalan 50 meter kalau kita tempuh dengan 100 km per jam atau lebih, jadinya itu bisa memangkas waktu yang sangat-sangat mempercepat jarak ya dari bandara menuju Mandalika atau sebaliknya. Jadi kurang 15 menit atau 10 menit saja udah di Mandalika. Dan ya apalagi nanti kalau sudah berfungsi jalur lambatnya ya, di kiri maupun di kanan ini berfungsi dan semua bisa menggunakan maksimal gitu jalur bypass ini, dan itu akan mempersingkat lagi. Bahkan positifnya banyak sekali ya. Selain itu juga ya, selain bypass ini mendukung untuk gelaran WSBK maupun MotoGP di Mandalika, nantinya di sini kawasan bypass ini ya, sepanjang bypass ini di kiri dan di kanan ini akan menjadi sebuah denyut nadi baru kita bilang untuk ekonomi ya, yang mana kemarin hanya persawahan, pohon-pohon dan perkebunan, nggak produktif area gitu misalnya. Dan dengan hadirnya bypass seperti ini akan membuat sesuatu yang baru, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan ya sekarang saya berada di overpass yang keempat ya, jadi cepat banget ya teman-teman. Tadi kita overpass yang ke-11 dan sekarang sudah di overpass yang keempat. Nah ini udah
kita lewati desa Sengkol dan bandara udah ada tuh, lihat di depan kita tuh bandara. Jadi cepat banget kan. Bisa dibilang mungkin dari bandara Ngurah Rai ke arah Nusa Dua gitu. Jadi buat yang gunain jalur 2 yang ada di bypass Ngurah Rai, kita bilang dari bandara Ngurah Rai menuju Nusa Dua itu, nah jalur bypass yang di sini ini mirip banget dengan tol Bali Mandara yang melintas di atas laut gitu kan. Jadi aman dan sangat-sangat mempercepat, mempermudah semua pengguna jalan. Dan di depan sana ada titik lampu, itu merupakan overpass yang ketiga. Overpass yang ketiga. Jadi kalau ke arah kiri itu jalur lambat ke arah desa Sengkol, dan ke kanan menuju desa Kawu, tembusnya sampai desa Batunyala atau Kota Praia. Mantap ya. Sekarang kita sedang OTW ke arah bandara nih, tinggal 3 overpass lagi di depan kita. Ya untuk visual yang gelap atau enggak begitu jelas ya, maklum di malam hari, dan sini kita gunakan roda 4, jadinya lebih lebih gelap mungkin ya, karena kamera di belakang kaca depan ini. Nah, sudah masuk kita sekarang di paket Mandalika 1, teman-teman. Di sini juga belum menyala ya untuk PGU-nya di sini. Berarti yang diprioritaskan kalau kita perhatikan dari tadi ya, kalau kita sama-sama perhatikan dari tadi, itu tiang-tiang lampu itu rata-rata sudah menyala di atas overpass gitu. Nah, yang bukan overpass sepertinya tidak diprioritaskan gitu ya. Dan sekarang sudah mulai terlihat dari titik sini, overpass yang kedua ada di depan sana. Sudah terlihat juga lampu-lampunya nyala, jalur-jalur menuju ke arah jalur lambat di kiri maupun di kanan juga sudah mulai menyala. Jadi nggak kerasa ya teman, kita melesat barusan dari Mandalika sampai di overpass yang kedua. Sekarang kita ini hanya 12 menitan ya, dan saya hanya gunakan speed sekitar 80-90 gitu. Ini sudah di overpass yang kedua, dan satu lagi overpass di depan kita, maka sampailah kita di bandara. Ya, selain 11 overpass yang dibangun di sini juga ada jembatan penyeberangan gitu, dan sudah terlihat mantap sekali di sini. Bahkan masih ada yang lawan arah ya, harusnya mulai tertib lah sebenarnya kalau memang, walaupun belum diresmikan bypass ini ya. Saran saya ya, kita semua juga udah tahu tertib menggunakan lalu lintas ya, tertib berlalu lintas. Oke, dan inilah overpass yang terakhir teman-teman. Di depan kita sudah terlihat jelas bandara atau bundaran dari bandara. Mantap ya. Kita hanya tempuh waktu dari Mandalika sampai di sini hanya 13 menit saja. Good, 13 menit saja kita sudah sampai di sini. Jadi kalau teman-teman lewat dari Mandalika ke arah bandara menggunakan existing road seperti saya bilang itu akan makan waktu sampai setengah jam bahkan lebih ya. Nah, jadi di sini sangat membantu dan mempercepat kita semua ya, pengguna jalan, baik itu dari bandara menuju Mandalika. Dan di sini saya akan menunjukkan sedikit saja sebagai tanda ya, kita udah ada di depan bandara ya. Di sini teman-teman, itu sudah ada welcome to Lombok ya, di depan bandara. Oke, itu saja yang bisa saya share di video kali ini, dan kurang lebihnya
Mohon maaf dan terima kasih udah menyimak sampai durasi akhir. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di Mandalika segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.